Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dinding Dimyati selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini kami akan memaparkan mengenai dua materi, yaitu Teori Komunikasi Standpoint Theory dan juga Face Negotiation Theory. Di sini saya akan menjelaskan standpoint theory. Standpoint theory merupakan teori penting yang membahas tentang hubungan timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan dengan menjelaskan bahwa beberapa perspektif cenderung lebih dominan dibanding perspektif yang lainnya. Asumsi standpoint theory menurut Janet Salzman Chaffetz tahun 1993. Asumsi pertama, jenis kelamin atau gender merupakan fokus utama teori ini. Asumsi yang kedua, hubungan jenis kelamin atau gender dipandang sebagai suatu yang problematis. Asumsi ketiga, teori ini berusaha untuk memahami bagaimana jenis kelamin atau gender dipandang sebagai suatu yang dapat diubah. Dan asumsi yang terakhir, teori feminis dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo ini merendahkan atau melecehkan wanita. Lalu, asumsi standpoint teori menurut Hartstock. Asumsi yang pertama mengungkapkan pemikiran bahwa lokasi individu dalam struktur kelas membentuk dan membatasi pemahaman mereka akan hubungan sosial. Lalu, asumsi yang kedua, feminis teori sikap berasumsi bahwa semua sikap bersifat parsial, tetapi sifat dari kelompok yang berkuasa dapat merugikan mereka yang berada pada kelompok bawah. Asumsi yang ketiga menyatakan bahwa kelompok yang berkuasa menyusun kehidupan sedemikian sehingga untuk menyingkirkan beberapa pilihan dari kelompok bawah. Lalu asumsi yang keempat, bahwa kelompok bawahan harus berjuang bagi visi mereka mengenai kehidupan sosial. Dan asumsi yang terakhir, perjuangan ini menghasilkan visi yang jelas dan akurat bagi kelompok bawah dibandingkan dengan kelompok yang berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep penting teori sikap. Sikap adalah bentuk evaluasi atau perasaan mendukung atau memihak. Menurut Thurstone, sikap sebagai derajat afek positif atau negatif terhadap objek psikologis. Selanjutnya ada pengetahuan teori situasi. Pengetahuan ini bersifat teori situasi di dalam pengalaman. Pengetahuan teori situasi mengingatkan kita bahwa apa yang kita ketahui dan lakukan tidak berasal dari dalam, melainkan merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman kita. Selanjutnya ada pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Teori sikap feminis Hartstock yang terinspirasi oleh Maxim berpijak pada pemikiran bahwa pria dan wanita terlibat di dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka, yang berakibat pada pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang disebut sexual division of labor. Selanjutnya ada hubungan dengan komunikasi. Teori sikap mengilustrasikan kesentralan komunikasi baik dalam bentuk dan menyalurkan sikap. Selain itu, teori ini menunjuk pada kegunaan komunikasi sebagai alat dalam mengubah status quo dan menghasilkan perubahan, dengan memberikan suara bagi mereka yang pandangannya jarang didengar. Terima kasih. Teori negosiasi muka atau face negotiation theory menjelaskan mengenai bagaimana orang dari kebudayaan yang berbeda mengelola muka untuk mengatasi konflik. Teori ini adalah teori yang menggabungkan penelitian lintas budaya, konflik, kesantunan, dan face work. Teori ini termasuk konteks komunikasi antar budaya. Latar belakang teori ini terbentuk dari berbagai komentar mengenai pemikiran bahwa setiap orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda tergantung budaya masing-masing. Asumsi teori negosiasi muka atau face negotiation theory. Beberapa asumsi dari teori negosiasi muka atau face negotiation theory mencakup komponen-komponen penting dari teori ini adalah muka, konflik, dan budaya. Pertama, identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda dalam budaya berbeda. Yang kedua, manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Dan yang ketiga, tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan muka.
Konser negosiasi muka terdapat 3 tipe. Yang pertama itu tipe kebudayaan, yang selanjutnya ada tipe manajemen konflik, dan yang terakhir ada tipe manajemen muka. Menurut Erving Goffman, tahun 1967, muka adalah citra diri yang ditunjukkan orang dalam percakapan dengan orang lain. Muka dapat diinterpretasikan dalam 2 cara. Yang pertama, kepedulian akan muka, yaitu kepentingan untuk mempertahankan muka diri dan muka orang lain. Yang kedua, kebutuhan akan muka, yaitu kepentingan untuk diasosiasikan dalam kurung dilibatkan atau tidak diasosiasikan dengan orang lain. Terdapat 2 kebutuhan akan muka, meliputi muka positif, keinginan untuk disukai dan dikagumi orang lain, dan muka negatif, keinginan untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari orang lain. Selanjutnya, fast forward. Tindakan-tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan mengenai muka diri sendiri dan orang lain. Fast work dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fast work ketimbang rasaan. Batas di mana seseorang menghargai otonomi orang lain. Yang kedua, fast work solidaritas. Menerima orang lain sebagai anggota dari kelompoknya. Yang ketiga, fast work kepekaan. Memberikan lebih sedikit aspek negatif dan memperbanyak aspek positifnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya individualistik dan kolektivistik. Yang pertama terdapat budaya individualistik. Yang pertama terdapat nilai budayanya yang menekankan individu dibanding dengan kelompok. Lalu ada individualisme adalah identitas kita sendiri. Yang selanjutnya ada individualisme menekankan inisiatif individual, kemandirian, ekspresif individual, dan privasi. Selanjutnya orang-orang di negara menganut individualistik biasanya bersifat low context culture. Dalam berinteraksi, mereka secara langsung mengutarakan pokok persoalan tanpa berbelit-belit. Selanjutnya, terdapat budaya kolektivistik. Yang kedua, yang pertama terdapat nilai budaya menekankan pada kelompok dibanding individu. Selanjutnya, kolektivitisme adalah identitas seseorang atau keseluruhan. Selanjutnya ada budaya kolektivitisme menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Yang terakhir, orang-orang di negara menganut budaya kolektivisme biasanya bersifat high context culture. Dalam berinteraksi lebih mengutamakan untuk membangun suasana harmonis dibanding dengan pribadi, dengan lawan bicara tetapi tidak langsung kepada inti pembicaraan. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengelola konflik. Konflik didefinisikan sebagai perbedaan nilai-nilai, harapan, proses, dan hasil antara dua pihak atau lebih atas isu-isu relasional. Budaya individualistik, kolektivistik memengaruhi pemilihan gaya konflik. Gaya-gaya ini mencakup avoiding, yaitu menjauhi ketidaksepakatan, lalu ada obliging, yaitu memuaskan kebutuhan orang lain, lalu ada berkompromi atau compromising, yaitu menggunakan konsep memberi atau menerima untuk mencapai resolusi. Lalu ada mendominasi yang disebut dengan dominating, yaitu adalah teguh mempertahankan pendapat kita atau pribadi demi menggunakan wewenang untuk menentukan keputusan. Selanjutnya ada mengintegrasi atau integrating, yaitu saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah. Orang dengan high context culture cenderung menggunakan gaya mengintegrasi dan mendominasi. Orang dengan low context culture cenderung menggunakan gaya menghindar dan berkompromi.